Ya baik, terima kasih pemirsa. Anda kembali bersama dengan kami dalam program Apa Kabar Pontianak. Saya masih menemani Anda dan juga saya masih bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau, Pak Rupinus dan juga Pak Aloysius. Tadi sudah jelaskan di segmen pertama bahwa pertumbuhan ekonomi melalui sektor pertanian di Kabupaten Kuburaya ini semakin hari, semakin tahun, semakin mengalami peningkatan. Bahkan para petani, para kelompok tani ya di sini mampu menghasilkan ataupun mampu melakukan proses panen padi 2 hingga 3 tahun dalam 1 tahun maksud kami. Nah, selain dari kelompok tani atau dari sektor pertanian, tentu Pak Rapinus begitu dan Pak Aloysius masih ada sektor-sektor lain dalam hal pembangunan Kabupaten Sekadau ini. Lalu bagaimana dengan infrastruktur di Kabupaten Sekadau? Bagaimana Pak proses pembangunannya? Baik, terima kasih. Pembangunan infrastruktur sejak saya dengan Pak Wakil Bupati menjabat ya 2016 lah. Itu infrastruktur itu kan terdiri dari jalan, jembatan, kemudian JUT, kemudian listrik dan sebagainya. Untuk jalan ya, jalan itu ruas jalan Balitang Hilir arah ke Balai Sepua 2016 itu kan kita bangun jalan aspal dari Sungai Ayak sampai Tapang Pulau. Kemudian tahun berikutnya Tapang Pulau SP2 ya daerah Beruduk dah. Kemudian berlanjut SP2 sampai SP5, kemudian Kumpang Elong Balai Sepua. Itu sudah aspal ya. Memang belum tuntas sampai sekarang. Jadi sudah banyak ya Bang. Itu salah satunya di daerah sana. Kemudian di daerah jalur Sungai Sekadau atau Dapil 2 itu juga sudah ada peningkatan lah yang kita bangun sejak tahun 2016, misalnya jalan Rawak Sulam Petung Sungai Sambang ya, kemudian jalan Kemeragun, jalan Kenori Nangakoman, jalan Nanga Mahat arah ke Karangbotung, jalan Sokotong Batok dan sebagainya. Itu infrastruktur jalan kabupaten, belum lagi jalan-jalan kecamatan, desa-desa dan desa kecamatan. Itu sudah banyak lah yang kita bangun. Jembatan misalnya jembatan Sungai Kerabat di Tapak Perodah, jembatan Sungai Kena di Lubuk Tajau. Kemudian ada jembatan yang sedang dibangun fondasinya seperti jembatan Sengkabang di Desa Tamang, jembatan Sungai Sambang di Desa Sungai Sambang ya. Kemudian dan beberapa jembatan yang lainnya. Jadi tetap kita akan lanjutkan pembangunan itu. Termasuk juga JUT udah, jalan usaha tani udah banyak yang kita bangun Pak. Kemudian jembatan juga, jembatan gantung sampai ke jembatan Kerangka, Baja, jembatan kayu yang ukuran 4 meter baik di Dapil 1 ya, Sungai dalam Sekadau Hilir ini maupun Dapil 2 dan Dapil 3. Dapil 1 ini misalnya itu ada jembatan yang di Pasar Sekadau. Oh ya. Itu kita bangun tahun lalu. Kemudian jalan aspal 6 km ya menuju Desa Tanjung, itu zaman kita juga Pak. Zaman ketika kami dua menjabat. Kemudian di Desa Tinting Boyuk itu aspal di tengah kampung. Itu sudah kita lakukan di masa jabatan kami. Dan pembangunan lainnya. Jadi infrastruktur ada peningkatan yang cukup signifikan ketika kami menjabat. Cuma memang 2020 ini karena ada musibah COVID non alam, COVID-19, memang banyak program-program yang harus terpaksa dipangkas begitu ya Pak ya? Terpaksa dipangkas walaupun sudah menjadi prioritas. Tender dan pemenangnya sudah ada, tinggal dilaksanakan. Tapi karena COVID-19 ya, seperti jalan Kalikumang, jalan Cuka Hilir Cupang Gading yang anggarannya cukup besar, ya kurang lebih 10 miliar. Jalan ke Kalikumang itu 7 miliar lebih, sudah ditender, pemenangnya sudah ada, pas mau dikerjakan lalu dipangkas anggarannya karena COVID-19. Kemudian sarana prasarana olahraga. Jadi sejak kami dua ini menjabat, itu kita punya tanah 15 hektar di Bubuk Ransa. Waktu itu memang masih bermasalah, tidak jelas
letaknya. Kami urus, Pak. Oke. Kami datangi orang-orang yang dulu tempat kita membeli tanah itu. Karena ketika petugas kita ke lapangan untuk mengukur dan sebagainya, banyak terjadi masalah Timpang tindih gitu ya. awal. Maka kita urus, kita ukur, kita hubungi pihak BPN, kita buat sertifikat, dan sekarang 15 hektar sudah sertifikat atas nama pemerintah daerah Kabupaten Skadau. Termasuk juga tanah di lapangan Ejelan tuh dulu juga tidak jelas, sekarang sudah menjadi hak milik pemerintah Kabupaten Skadau. Kemudian di Munguk Ransa yang 15 hektar itu sudah kita gusur, Pak. Itu sudah ada lapangan gestrik untuk balap motor. Ini setiap tahun tuh pembalap-pembalap dari Kalbar, bahkan dari luar Kalbar tuh mau bertanding di situ. Nah, ini kemarin mereka minta, cuma saya tahan dulu karena COVID-19. Pas juga tempat itu dijadikan sebagai arena MTQ ke-28 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Maka saya minta nggak usah dulu gitu. Itu sudah ada lapangan gestrek untuk balap motor. Balap motor ya, Pak ya. Yang sangat diminati oleh para pencinta balap sepeda motor. Kemudian kita gusur sebagian yang rencananya kita mau bangun GOR. Tahun 2020 ini kita sudah mendapatkan kucuran dana sebenarnya 15 miliar untuk membangun GOR di Munguk Ransa. Tapi sekali lagi ingin saya katakan, ya punya rencana karena musibah itu anggarannya 15 miliar ditahan oleh pemerintah pusat. Sehingga GOR yang sudah direncanakan harus terpaksa ditunda terlebih dahulu. Ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Tapi kita sudah punya rencana besar. Kita punya arena 15 hektar. Dan bahkan kemarin sudah kita jadikan tempat untuk MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-28 tahun 2020, dan penilaian dari orang luar bahwa kita sukses. Artinya ini memang kolaborasi yang sangat pas sekali begitu antara wakil dan bupatinya, sepertinya harmonis dan komunikasinya sangat tersampaikan begitu, sehingga berbagai macam pembangunan yang ada di Kabupaten Skadau ini mampu terbangun dengan baik. Bahkan ada beberapa yang harus terpaksa ditunda meskipun anggarannya sudah dikucurkan. Saya ke Pak Aloy. Pak, tadi sudah disebutkan bahwa banyaknya sekali program pembangunan dan pembangunan yang sudah terbangun begitu, yang menjadi fokus pertanyaan saya bagaimana jalan dan jembatan ataupun penerangan listrik di desa-desa yang berada di ujung wilayah Kabupaten Skadau ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Untuk infrastruktur tadi telah dijelaskan sedemikian rupa bahwa kita setiap tahun progresnya untuk jalan aspal ya itu meningkat terus menerus, walaupun anggaran ada sedikit ya penanganan COVID semacam, tapi tetap ya untuk sektor perekonomian karena ini perintah daripada pemerintah pusat tidak boleh tertunda. Jadi ada beberapa program yang memang harus kita jalankan. Di antaranya? Ya, di antaranya seperti pembangunan sarana dan prasarana seperti puskesmas yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 atau COVID-19. Karena proses program ini juga kita terus-menerus berlakukan. Untuk tahun ini Skadau dapat 4 unit ya, dari pemerintah pusat. 4 unit bentuk apa, Pak? Puskesmas. Kesehatan. Yang 3 ada di rehab atau di rehabilitasi kembali. Ya, ada 3 puskesmas Sebetung, di Tapang Peroda dengan di Tengah Taman. Yang membangun yang terbesar sekarang yang bisa untuk rawat inap dan lain sebagainya adalah puskesmas. Kita rencanakan untuk naikkan statusnya Pratama di Kecamatan Bintang Hulu di Desa Walespua. Oke, Pak Aloysius, berarti ada sektor yang diutamakan, diantaranya sektor kesehatan seperti itu ya. Nanti akan kita perjelas kembali untuk sektor kesehatan. Kami jeda sesaat, saudara. Tetaplah bersama dengan kami dalam program Apa Kabar Pontianak.